Seorang pria berdiri tegak di hadapan kobaran api yang menjulang tinggi. Alih-alih ketakutan, wajahnya menampakkan ketenangan luar biasa. Lidah-lidah api berkobar menantang langit, namun ketika tubuhnya dilemparkan ke dalam jilatan api yang mematikan, itu sesuatu yang tak terduga terjadi. Api itu berbicara padanya, dan dia berbicara kepada api. Kemudian keajaiban terjadi di hadapan ribuan mata yang menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Cerita Bijak, tempat berbagi kisah-kisah inspiratif yang mengandung hikmah mendalam, terberi berbagai peristiwa sejarah. Saya sangat senang Anda telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like jika Anda menyukai konten-konten kami dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video-video bermanfaat lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Hari ini, kita akan menelusuri sebuah kisah luar biasa yang terjadi ribuan tahun lalu, namun masih relevan dan penuh hikmah hingga saat ini. Kisah ini tentang kebenaran, keteguhan, dan keajaiban yang melampaui hukum alam. Mari kita mulai perjalanan menakjubkan ini bersama-sama. Di lembah subur antara dua sungai besar, Eufrat dan Tigris, terdapat sebuah peradaban kuno yang berkembang pesat. Wilayah yang kita kenal sebagai Mesopotamia ini menjadi saksi lahirnya berbagai kebudayaan, sistem pemerintahan, dan juga kepercayaan manusia. Kota-kota megah berdiri dengan tembok-tembok tinggi dan bangunan-bangunan megah, menandakan kemajuan peradaban manusia saat itu. Di sebuah kota bernama Ur, yang terletak di selatan Mesopotamia, hidup masyarakat yang telah mengembangkan sistem penyembahan berhala yang kompleks. Mereka memiliki kuil-kuil besar dengan patung-patung yang dipahat dengan indah, menggambarkan sosok-sosok yang mereka anggap sebagai Tuhan. Patung-patung ini dibuat dari kayu, batu, bahkan logam mulia seperti emas dan perak, dihiasi dengan permata, berharga dan diperlakukan dengan penuh hormat. Masyarakat Ur hidup dalam keyakinan bahwa Tuhan-Tuhan ini yang mengatur kehidupan mereka. Mereka mempersembahkan sesaji, melakukan ritual, dan memohon kepada berhala-berhala ini untuk hujan, kesuburan tanah, kesehatan, dan keselamatan. Raja mereka, Nimrod, bukan hanya seorang penguasa politik, tetapi juga mengaku dirinya sebagai Tuhan dan harus disembah. Dia memiliki istana megah dan tentara yang kuat, menggunakan kekuasaannya untuk menindas siapapun yang menentang otoritasnya. Di tengah masyarakat yang tenggelam dalam penyembahan berhala ini, lahirlah seorang anak laki-laki dari pasangan Azar dan istrinya. Azar adalah seorang pembuat patung terkenal, yang keahliannya dalam memahat berhala sangat dihargai di seluruh kerajaan. Anak ini tumbuh dalam lingkungan di mana pembuatan dan penyembahan berhala adalah hal yang lumrah. Namun sejak kecil, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Matanya memancarkan kecerdasan dan keingintahuan yang dalam, dan pikirannya selalu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Ketika masih kecil, dia sering membantu ayahnya di bengkel pembuatan patung. Dia melihat bagaimana sebatang kayu atau sebongkah batu diubah menjadi sosok yang kemudian disembah oleh orang-orang. Bagaimana mungkin sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia kemudian disembah oleh pembuatnya sendiri? Pertanyaan ini terus bergema dalam benaknya, namun dia masih terlalu muda untuk mengungkapkannya. Seiring bertambahnya usia, dia menghabiskan banyak waktu mengamati alam sekitarnya. Pada malam hari, dia sering duduk di atap rumahnya, memandangi langit yang dipenuhi bintang-bintang. Dia mengamati bagaimana bulan muncul dan berganti fase, bagaimana matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat dengan teratur. Dia memperhatikan bagaimana tanaman tumbuh dari biji kecil menjadi pohon besar, bagaimana hujan turun dan membuat tanah yang kering menjadi subur, bagaimana hewan-hewan lahir, tumbuh, dan berkembang biak. Pasti ada kekuatan yang mengatur semua ini, pikirnya. Sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari patung-patung yang dibuat manusia. Pada suatu malam, ketika dia sedang mengamati bintang-bintang yang bersinar terang,
Sebuah bintang yang sangat cemerlang menarik perhatiannya. "Mungkinkah ini Tuhanku?" gumamnya. Namun ketika bintang itu menghilang di balik awan, dia sadar bahwa sesuatu yang bisa lenyap tidak mungkin menjadi Tuhan. Kemudian dia melihat bulan yang muncul, dengan cahayanya yang lembut menerangi malam. "Mungkinkah ini Tuhanku?" pikirnya lagi. Tetapi ketika fajar menyingsing dan bulan menghilang, dia kembali kecewa. Lalu matahari terbit dengan segala kemegahannya, menerangi seluruh dunia dengan cahaya dan kehangatan. "Ini pasti Tuhanku lebih besar dan lebih terang dari bintang dan bulan," pikirnya. Namun ketika matahari terbenam di ufuk barat, dia akhirnya menyadari kebenaran. "Aku tidak menyembah yang terbenam," katanya pada dirinya sendiri. "Tuhanku pasti adalah yang menciptakan semua ini. Bintang, bulan, matahari, dan segala sesuatu di langit dan di bumi." Pemahaman ini mengubah hidupnya. Dia mulai mempertanyakan praktik-praktik penyembahan berhala yang dilakukan oleh masyarakatnya. Dengan berani dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, mengapa kita menyembah patung yang kita buat sendiri? Mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat." Ayahnya yang telah menghabiskan seluruh hidupnya sebagai pembuat patung, tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan ini. "Ini adalah tradisi nenek moyang kita," jawabnya dengan marah. "Jangan pernah mempertanyakannya." Namun pemuda itu tidak puas dengan jawaban tersebut. Dia mulai berbicara kepada orang-orang di sekitarnya, mempertanyakan keyakinan mereka dengan cara yang halus namun mengena. "Bagaimana mungkin kalian meminta pertolongan kepada sesuatu yang tidak bisa menolong dirinya sendiri?" tanyanya. "Jika hujan tidak turun dan patung-patung ini adalah Tuhan, mengapa mereka tidak bisa mendatangkan hujan? Jika kalian sakit dan meminta kesembuhan kepada patung, mengapa masih banyak yang tetap sakit?" Pertanyaan-pertanyaan ini membuat beberapa orang mulai meragukan kepercayaan mereka, tetapi juga membuat banyak orang marah. Berita tentang pemuda yang mempertanyakan Tuhan-Tuhan mereka sampai ke telinga Raja Nimrod, yang merasa kedudukannya sebagai Tuhan terancam. Nimrod memerintahkan agar pemuda itu dibawa ke hadapannya. Di hadapan raja yang penuh kesombongan ini, pemuda itu berdiri dengan tenang dan percaya diri. "Aku dengar kau mempertanyakan Tuhan-Tuhan kami," kata Nimrod dengan nada mengancam. "Siapa Tuhan yang kau sembah?" "Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan," jawab pemuda itu dengan tegas. Nimrod tersenyum sinis. "Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan." Dia lalu memanggil 2 orang tahanan. Salah satunya dibebaskan dan yang lainnya dihukum mati. "Lihat, aku telah menghidupkan yang satu dan mematikan yang lain." Pemuda itu tidak gentar dengan trik murahan tersebut. "Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Coba terbitkan dari barat jika engkau memang Tuhan." Nimrod terdiam, tidak mampu menjawab tantangan itu. Kemarahan tampak jelas di wajahnya, tetapi dia menahan diri. "Kau terlalu muda dan bodoh untuk memahami hal-hal besar," katanya akhirnya. "Pergilah, dan jangan pernah lagi mempertanyakan Tuhan-Tuhan kami, jika kau masih ingin hidup." Pemuda itu meninggalkan istana dengan keyakinan yang semakin kuat. Dia sadar bahwa kebenaran yang dia temukan harus dibagikan kepada lebih banyak orang, meskipun itu berarti menghadapi risiko besar. Suatu hari, ketika seluruh penduduk kota sedang merayakan festival besar dan meninggalkan kuil berhala, pemuda ini melihat kesempatan untuk melakukan sesuatu yang dramatis. Dia masuk ke dalam kuil yang ditinggalkan, membawa kapak bersamanya. Di dalam kuil, puluhan patung berhala berbagai ukuran berjajar rapi. Ada yang terbuat dari kayu, batu, dan logam mulia. Di hadapan patung-patung ini, berbagai sesaji, makanan, minuman, bunga-bunga, dan dupa diletakkan sebagai persembahan. Pemuda itu memandang sekelilingnya dengan campuran kesedihan dan kemarahan. "Bagaimana mungkin makhluk berakal seperti manusia menyembah benda mati?" pikirnya. Mereka meletakkan makanan di hadapan patung yang tidak bisa makan, minuman untuk yang tidak bisa minum. Dengan tekad bulat,
Dia mengangkat kapaknya dan mulai menghancurkan patung-patung tersebut satu persatu. Patung-patung kayu terbelah, yang dari tanah liat hancur menjadi serpihan, yang dari logam penyok dan rusak. Dia menghancurkan semua patung, kecuali yang terbesar, yang diletakkan di tengah-tengah. Suil. Pada patung terbesar ini, dia menggantungkan kapa di lehernya, seolah patung itulah yang telah menghancurkan yang lainnya. Setelah itu, dia meninggalkan kuil dan menunggu reaksi masyarakat ketika mereka kembali dari festival. Ketika penduduk kota kembali dan memasuki kuil, mereka disambut pemandangan yang mengejutkan. Tuhan-tuhan mereka hancur berkeping-keping, tersebar di lantai kuil. Hanya patung terbesar yang masih berdiri tegak dengan kapak tergantung di lehernya. Siapa yang berani melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Teriak mereka marah. Beberapa orang teringat akan pemuda yang selalu mempertanyakan penyembahan berhala. Pasti dia yang melakukannya, kata mereka. Pemuda yang selalu berbicara buruk tentang Tuhan-Tuhan kita. Mereka segera mencari dan menangkap pemuda tersebut. Dia dibawa ke hadapan para pemimpin kota dan rakyat yang marah. Apakah kau yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Tanya mereka dengan murka. Pemuda itu menjawab dengan tenang, tidak, yang melakukannya adalah yang terbesar di antara mereka. Tanyakan saja padanya, jika memang dia bisa berbicara. Jawaban ini membuat mereka terdiam sejenak, bingung dan marah. Kau tahu bahwa mereka tidak bisa berbicara, teriak salah seorang dari mereka akhirnya. Kalau begitu, mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat? Tanya pemuda itu dengan nada menantang. Apakah kalian tidak menggunakan akal? Pertanyaan ini menghujam, tepat ke jantung permasalahan. Beberapa di antara mereka mulai terlihat ragu, tetapi mayoritas semakin marah. Raja Nimrod yang mendengar kejadian ini, melihat kesempatan untuk menyingkirkan pemuda yang dianggapnya sebagai ancaman. Dia telah menghina Tuhan-Tuhan kita dan menghasut rakyat, kata Nimrod. Dia harus dihukum dengan hukuman terberat. Para pendukung raja dan para imam berhala berseru setuju. Bakar dia hidup-hidup. Keputusan dijatuhkan. Pemuda itu akan dibakar hidup-hidup sebagai hukuman atas penghancuran berhala-berhala dan penghinaan terhadap kepercayaan mereka. Raja Nimrod memerintahkan untuk mempersiapkan api yang besar dan panas, yang akan menjadi tempat eksekusi. Selama berminggu-minggu, seluruh kota terlibat dalam persiapan. Kayu bakar dikumpulkan dari seluruh penjuru negeri. Setiap rumah tangga diwajibkan menyumbangkan kayu, sebagai bentuk pembalasan terhadap pemuda yang telah menghina Tuhan-Tuhan mereka. Tumpukan kayu semakin tinggi dan luas hingga menyerupai sebuah bukit kecil di tengah lapangan kota. Sementara persiapan eksekusi berlangsung, pemuda itu dikurung dalam penjara bawah tanah. Di tengah kegelapan dan kesendirian, dia tetap teguh dalam keyakinannya. Dia yakin bahwa Tuhan yang dia sembah, yang menciptakan langit dan bumi, tidak akan meninggalkannya. Beberapa orang diam-diam mengunjunginya, tergerak oleh keberaniannya, dan mulai mempertanyakan kepercayaan mereka sendiri. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Tanya mereka. Apakah kau tidak takut mati? Mengapa aku harus takut? Jawabnya. Jika memang sudah waktuku untuk kembali kepada Sang Pencipta, aku akan menerimanya dengan ikhlas. Tapi aku yakin, Tuhanku tidak akan membiarkanku dicelakakan karena membela kebenaran. Hari eksekusi pun tiba. Seluruh penduduk kota berkumpul untuk menyaksikan hukuman terhadap pemuda yang dianggap menghina Tuhan-Tuhan mereka. Raja Nimrod duduk di singgasana yang disiapkan khusus, dikelilingi para pejabat istana dan imam-imam berhala. Tumpukan kayu disiram dengan minyak dan bahan-bahan yang mudah terbakar lainnya. Ketika obor dinyalakan dan dilemparkan ke tumpukan kayu, api menyala dengan cepat dan ganas. Kobaran api semakin tinggi, memancarkan panas yang luar biasa hingga orang-orang harus mundur beberapa puluh langkah. Bahkan burung-burung tak berani
Terbang di atas api tersebut, karena panasnya yang mematikan, pemuda itu dibawa ke tempat eksekusi, tangannya diikat ke belakang. Meskipun menghadapi kematian yang mengerikan, wajahnya tetap tenang. Tidak ada rasa takut di matanya, hanya keyakinan dan kedamaian. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkan dirimu, kata Raja Nimrod. Akuilah Tuhan-Tuhan kami dan minta maaflah, maka kau akan dibebaskan. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang dibuat oleh tangan manusia, jawab pemuda itu dengan tegas. Tuhanku adalah pencipta langit dan bumi, yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Jawaban ini membuat raja semakin murka. Lemparkan dia ke dalam api, perintahnya. Para prajurit membawa pemuda itu ke Manjanik, semacam katapel besar yang telah disiapkan untuk melemparkannya ke tengah-tengah api. Ketika diikat pada Manjanik, pemuda itu memandang langit dengan penuh keyakinan. Pada saat itulah, bahkan sebelum dilemparkan ke dalam api, dia berbisik, namun dengan keyakinan yang luar biasa. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Manjanik dilepaskan, dan tubuh pemuda itu melayang menuju kobaran api yang menjulang tinggi. Seluruh kota menahan napas, menyaksikan tubuh itu jatuh ke tengah-tengah api yang berkobar-kobar. Tetapi kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Api yang berkobar itu tetap menyala, tetapi tidak membakar tubuh pemuda tersebut. Mereka yang berada cukup dekat untuk melihat ke dalam kobaran api, bisa melihat pemuda itu duduk dengan tenang, seolah berada di taman yang sejuk dan nyaman. Beberapa orang mengira itu hanya ilusi karena panasnya api atau jarak yang jauh. Tetapi ketika api itu tetap menyala selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, dan pemuda itu tetap terlihat duduk dengan tenang di dalamnya, mereka mulai menyadari bahwa sesuatu yang supranatural telah terjadi. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa, tepat ketika pemuda itu dilemparkan ke dalam api, sebuah perintah agung telah diberikan kepada api tersebut. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan baginya. Dan api pun mematuhi perintah itu. Di sekitar pemuda tersebut, api berubah menjadi taman yang sejuk dan nyaman. Lidah-lidah api yang tadinya siap melahap dan menghanguskan tubuhnya, kini menjadi semacam kanopi, pelindung yang mengelilinginya. Raja Nimrod dan para pendukungnya kebingungan menyaksikan keajaiban ini. Beberapa mulai bertanya-tanya apakah pemuda itu memang benar, bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa dari berhala-berhala mereka, bahkan lebih berkuasa dari Raja Nimrod sendiri. Setelah beberapa hari, ketika api telah padam, pemuda itu berjalan keluar dari abu sisa pembakaran. Tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Bahkan pakaiannya tidak hangus, hanya tali yang mengikatnya yang terbakar. Seluruh kota tercengang menyaksikan keajaiban ini. Beberapa langsung berlutut di hadapannya, mengakui kebenaran yang dia sampaikan. Yang lain masih ragu-ragu, tetapi tidak lagi berani menentangnya secara terbuka. Raja Nimrod, yang merasa kedudukannya terancam, memerintahkan pengusiran pemuda tersebut dari kerajaan. Pergilah dari negeriku dan jangan pernah kembali, katanya, berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Pemuda itu memutuskan untuk meninggalkan kota kelahirannya, bersama dengan beberapa orang yang telah menerima ajarannya, termasuk keponakannya, Luth dan Sarah, seorang wanita yang kemudian menjadi istrinya. Mereka melakukan perjalanan panjang, menyeberangi gurun-gurun dan gunung-gunung, hingga sampai ke tanah Kanaan. Di sepanjang perjalanannya, pemuda itu terus menyebarkan pesan tentang keesaan Tuhan. Dia berkelana dari satu tempat ke tempat lain, mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala, dan kembali kepada fitrah mereka sebagai makhluk yang mengakui keberadaan Sang Pencipta. Dia mengajarkan bahwa Tuhan adalah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tuhan adalah pencipta, langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan Maha mendengar, Maha melihat, dan Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi darinya, dan dia selalu dekat dengan hamba-hambanya yang bertakwa. Dari Kanaan, dia melanjutkan perjalanan ke Mesir,
tempat dia berhadapan dengan penguasa zalim lainnya. Namun berkat kebijaksanaan dan perlindungan Tuhan, dia selamat dan bahkan diberi hadiah seorang budak wanita bernama Hajar. Kembali ke Kanaan, pada usia lanjut, ketika dia dan Sarah telah kehilangan harapan untuk memiliki keturunan, sebuah keajaiban terjadi. Sarah, yang sudah sangat tua dan mandul, dikaruniai seorang putra yang diberi nama Ishak. Sebelumnya, Hajar juga telah melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Ujian keimanan terus datang kepadanya. Yang paling berat adalah ketika dia diperintahkan untuk mengorbankan putranya, Ismail. Tanpa ragu, dia bersiap melaksanakan perintah itu. Namun saat terakhir, Tuhan menggantikan Ismail dengan seekor domba besar, menunjukkan bahwa Tuhan tidak menghendaki korban manusia, tetapi menguji kepatuhan dan keikhlasan hambanya. Bersama Ismail, dia kemudian membangun rumah ibadah pertama bagi manusia di sebuah lembah tandus, yang kelak dikenal sebagai Mekah. Bangunan berbentuk kubus ini menjadi simbol peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan hingga kini tetap berdiri sebagai pusat ibadah bagi miliaran manusia di seluruh dunia. Pemuda yang telah bertahan dari kobaran api itu kemudian dikenal sebagai Bapak Monoteisme, orang yang kembali memperkenalkan konsep Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia yang telah tersesat dalam penyembahan berhala. Dia menjadi teladan keteguhan iman, kejujuran, dan ketaatan kepada Tuhan, sehingga diberi gelar Khalilullah, kekasih Allah. Hingga akhir hayatnya, dia terus menyebarkan ajaran tentang keesaan Tuhan, mengajak manusia untuk kembali kepada fitrah mereka, dan meninggalkan warisan spiritual yang hingga kini tetap relevan dan diikuti oleh miliaran manusia di seluruh dunia. Kisah yang baru saja kalian dengar adalah pengalaman nyata dari seseorang yang namanya terukir dalam sejarah dan dihormati oleh 3 agama besar dunia. Ibrahim, yang kemudian dikenal sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam. Keajaiban api yang menjadi dingin dan tidak membakarnya merupakan salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya sebagai bukti kebenaran risalahnya dan perlindungan bagi hambanya. Itu yang teguh dalam keimanan. Dalam Al-Quran, peristiwa ini diabadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 68-69. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian, jika kalian benar-benar hendak bertindak. Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim." Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita banyak hal berharga. Pertama, pentingnya menggunakan akal untuk mencari kebenaran. Nabi Ibrahim tidak sekadar mengikuti tradisi nenek moyangnya, tetapi berani mempertanyakan dan mencari jawaban melalui perenungan dan pengamatan terhadap alam. Kedua, keberanian untuk memperjuangkan kebenaran, meskipun harus berhadapan dengan mayoritas yang menentang. Nabi Ibrahim berdiri sendirian menghadapi seluruh masyarakatnya, tetapi keteguhan imannya tidak goyah. Ketiga, keyakinan bahwa pertolongan Allah pasti akan datang bagi mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, Allah menyelamatkannya dengan cara yang menakjubkan, membuktikan bahwa kekuasaannya melampaui hukum-hukum alam yang kita kenal. Keempat, keikhlasan dalam menjalankan perintah Allah, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan hal yang paling berharga. Kesediaan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya menunjukkan tingkat ketaatan dan kepasrahan yang luar biasa. Kisah ini juga mengingatkan kita akan kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Api yang merupakan salah satu unsur paling destruktif di alam semesta bisa berubah sifatnya atas perintahnya, menjadi dingin dan tidak membakar. Ini menunjukkan bahwa semua ciptaan Allah tunduk kepada kehendaknya. Sampai hari ini, kisah Nabi Ibrahim SAW dan keberaniannya menegakkan kebenaran menjadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Ketegarannya dalam menghadapi cobaan dan keyakinannya yang tak tergoyahkan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuatan iman yang sejati. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua
untuk selalu mencari dan memegang teguh kebenaran, memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan berani menghadapi tantangan hidup dengan kesabaran dan keteguhan iman. Demikian kisah hari ini dari Cerita Bijak. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Dan aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di kisah menakjubkan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.